Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Kenapa sih kamu gak sama David aja? Tanya Rina sembari mengganti channel televisi. Padahal kalian berdua cocok, loh. Yasmin yang tengah sibuk berkutat pada laptopnya sedikit terusik dengan pertanyaan yang dilontarkan sang bunda. David itu cowok idaman tahu. Ganteng, pinter, perhatian sama kamu, tajir melintir pula. Rina masih berbicara. Sedangkan Yasmin masih berkutat pada laptopnya tersebut. Rina menoleh, menatap Yasmin yang masih sibuk dengan pekerjaannya, padahal hari sudah larut malam. Yasmin, jawab Yasmin tanpa lepas dari laptopnya itu. Yasmin menoleh cepat, apa, bundaku sayang? Kamu beneran gak mau sama David? Tanya Rina sekali lagi dengan nada serius. Yasmin terdiam. Dia kayaknya cinta banget sama kamu, Yasmin. Rina meyakinkan anak perempuannya. Dia aja belum nembak, Yasmin langsung bangun dari duduknya sembari membawa laptopnya. Yasmin ke kamar dulu. Yasmin berjalan meninggalkan Rina menaiki lantai 2. Rina melotot mendengar perkataan anak perempuannya itu, jadi kalau David nembak kamu akan mau sama dia. Teriak Rina dari ruang keluarga, tetapi Yasmin tak merespon, mungkin ia tidak mendengarnya. Akhirnya aku punya menantu. David turun dari Range Rover, ia memberikan kunci mobil ke Alex, agar di parkiran dengan benar. David melangkah masuk ke dalam rumah. Alex menutup mulutnya, agar tawanya tidak terdengar oleh David. Pria berkepala plontos itu tertawa karena melihat tuannya mengenakan kaos bergambar Hello Kitty. Tuan David, sekarang menyukai Hello Kitty, gumam Alex dalam hati sembari menahan tawanya. David mengedarkan pandangannya saat telah memasuki rumah. Ia melihat sepasang paruh baya yang tengah duduk di ruang keluarga. Ya, itu Maya dan Hans. Mereka telah kembali dari luar kota. David langsung menghampiri mereka. Mama, Papa, teriaknya. Sontak Maya dan Hans menoleh ke sumber suara. Mereka berdua tersenyum saat melihat anak sulungnya itu baru saja pulang. David, Maya memeluk David erat. Wanita paruh baya itu memang sangat merindukannya. Hans menepuk pundak David secara jantan. Bagaimana kabarmu, nak? Maya melepaskan pelukannya pada David. Baik, kabarku sangat baik, jawab David penuh dengan keyakinan. Maya memperhatikan David sesaat. Kurasa kau tidak baik, kata Maya. Ada perban di kepalamu. Maya menunjuk perban yang terbalut di kepala David. Oh, ini, David menyentuh perban yang ada di kepalanya sesaat. Hanya tertiban balok kayu saat aku sedang melihat proyek, kata David beralibi. Dia merasa orang tuanya tidak perlu tahu untuk masalah waktu itu. Proyek, Hans bersuara. Proyek apa? Kau tak pernah bilang kepadaku. David meruntuki kebodohannya sendiri dalam berbohong. Jujur saja, David memang tak pandai berbohong. Proyek membangun cabang rumah sakit, Pak. Aku lupa memberitahumu. Hans memangut-mangut paham. Kau, sekarang, menyukai Hello Kitty. Maya bertanya sembari memperhatikan kaos yang dikenakan David. Hans langsung menatap kaos yang digunakan David. Sedangkan David harus menahan malu. Tidak, aku tidak suka Hello Kitty, kata David dengan wajahnya yang memerah. Lalu, ini milik teman perempuanku, aku meminjamnya. Karena suitku basah kehujanan, jelas David. Teman, atau pacar, ledek Maya. David nampak berpikir sebentar.
Jika dia bilang Yasmin itu pacarnya, Maya pasti akan menyuruh membawa pacarnya untuk ke rumah, dan Yasmin pasti tidak akan mau dan murka. Teman, hanya teman, David tersenyum. Baguslah, kalau kamu belum memiliki pacar, ujar Hans membuat David mengernyit apa maksud papanya itu. Kita akan mengenalkan kami dengan anak Mer. Henderson, ujar Hans lagi sembari duduk di sofa, diikuti oleh Maya. Benar, Maya ikut bersuara. Jika nanti kalian merasa cocok satu sama lain, kalian akan dijodohkan. David terkejut bukan main mendengar pernyataan kedua orang tuanya itu. Dijodohkan, teriak kaget David. Kedua paruh baya itu mengangguk-angguk pelan seraya tersenyum. Aku tidak mau dijodohkan, tolak David mentah-mentah. Ini untuk kebaikan kamu juga, David, ujar Hans. Lagi pula, kau tidak memiliki pacar, kan? Jadi tidak ada salahnya. Aku memang tidak punya pacar, tapi aku memiliki seseorang yang aku cintai, kata David tegas. Maya dan Hans saling melempar pandang. Maya ingin bertanya tentang sosok yang dimaksud oleh David, tetapi ditahan oleh Hans. Bawa pacarmu temui kami dalam waktu seminggu. Jika tidak, kau akan dijodohkan dengan anak Mer. Henderson, tegas Hans. Tetapi dia belum menjadi pacarku, Pak. Aku tidak mau tahu, sangkal Hans. Jika kau tidak bisa memenuhi hal tersebut, kau akan dijodohkan. Tidak ada membantah dan penolakan. David membanting pintu kamar dengan keras. Ia sangat kesal dengan keputusan kedua orang tuanya yang tidak adil itu. David benci dengan perjodohan. Perjodohan adalah pemaksaan, tetapi dalam cara yang lain menurutnya. David tentu tidak akan mau dijodohkan, apalagi dengan wanita yang tak ia kenali. Lagi pula David hanya mencintai Yasmin, tidak ada wanita lain di hatinya. David mengusap wajahnya gusar seraya menghela nafas yang sama gusarnya. Pria itu duduk di atas ranjang, jemarinya ia satukan, ia tampak cemas. David berpikir keras agar dirinya tidak jadi dijodohkan. Ia tak yakin jika Yasmin menerima cintanya. Dokter cantik itu belum sepenuhnya luluh dengan dirinya. David masih dalam masa pendekatan dengan Yasmin. Tapi mau bagaimana lagi? Itu jalan satu-satunya agar ia tak jadi dijodohkan dengan Hans. David membuka kaos bergambar Hello Kitty itu, tubuh kekar dan perut six-pack-nya langsung terekspos. Pria itu memandangi kaos tersebut, sebuah senyuman mengembang di bibirnya. Dering ponsel milik David terdengar, membuat David yang tadi sedang memandangi kaos milik Yasmin itu mengalihkan pandangannya menuju ponselnya yang di atas nakas. David segera meraih ponsel tersebut. Nomor tidak dikenal yang menelpon David. Dengan cepat David mengangkat panggilan tersebut. Ternyata panggilan itu dari pihak polisi yang ingin memberi kabar tentang perkembangan kasus pengejaran Panji. Pihak polisi melapor kepada David, jika Panji berhasil kabur dari persembunyiannya setelah para polisi mencoba menangkapnya. Pihak polisi juga memberitahu jika di tempat persembunyiannya banyak sekali foto Yasmin terpampang di sana, dengan coret-coretan tidak jelas. David meremas ponselnya, pria itu tampak emosi sekaligus cemas. Saya akan mengerahkan para anak buah saya untuk membantu pencarian tersebut. Baik, Pak, terima kasih. David memutuskan panggilan tersebut. Tangannya mengepal kuat, tatapan matanya mematikan. David mencari nama kontak di ponselen, lalu menghubunginya. Marco, ke kamar saya sekarang juga. Keesokan harinya, Bunda, Yasmin berangkat kerja dulu, teriak Yasmin seraya memegang handle pintu. Baik, Bunda. Yasmin menarik handle pintu tersebut.
Dokter cantik itu menghentikan langkah kakinya saat melihat pria yang tak ia kenali berdiri di hadapannya. "Selamat pagi, Dokter Yasmin," sapa pria berpakaian serba hitam itu. "Selamat pagi juga," sapa Yasmin balik. "Maaf, Anda siapa?" tanya Yasmin sopan. Pria itu mengembangkan sebuah senyuman. "Saya Marco," pria tersebut memperkenalkan dirinya. "Saya diperintahkan oleh Tuan David untuk mengawal Dokter Yasmin." "Hah, mengawal?" tanya Yasmin dengan nada tak percaya. Marco mengangguk. "Tunggu sebentar, saya akan menghubungi bosmu itu dulu." Yasmin meraih ponselnya, lalu ia membalikan badannya sedikit menjauh dari Marco. "Untuk apa kau mengirim pengawal ke rumahku? Tidak ada sapaan terlebih dahulukah untukku? Seperti, 'Selamat pagi David, sudah sarapan belum? Bagaimana tadi malam tidurnya? Nyenyak tidak?" "David, aku bertanya serius." "Aku juga serius padamu, Yasmin." Yasmin memutar bola matanya. "Terserah. Sekarang, suruh pengawal itu pergi dari rumahku." "Tidak, kau harus bersamanya." "Apa? Tidak. Kumohon, ini permintaanku. Kabulkanlah." Yasmin berpikir sesaat. "Baiklah, hanya sekali ini saja aku dikawal." "Sepertinya kau akan dikawal oleh Marco terus. Apa katamu?" "Tidak." "Oke, aku sibuk. Bye." Bip. Yasmin menatap ponselnya sesaat. Pria itu memutuskan panggilan tersebut. Yasmin kembali membalikan tubuhnya, menatap Marco yang masih setia menunggu di sana dengan senyuman yang sama. "Marco," panggil Yasmin. "Tolong antarkan aku ke rumah sakit." David turun dari ranjang pasien. Ia telah melepas perban kepada kepalanya. Lukanya sudah mengering, jadi tidak memerlukan perban untuk menutupinya. David mengucapkan terima kasih terhadap Dokter Arsa, pria itu yang membantu untuk melepas perban tersebut. David melangkah keluar dari ruangan Dokter Arsa. David mengedarkan pandangannya terlebih dahulu sebelum ia benar-benar keluar dari ruangan. Pria itu menangkap Dokter Dion tengah berbincang dengan Dokter Stella. Pembicaraan mereka cukup serius, terlihat dari kedua ekspresi wajah mereka. David semakin penasaran saat pembicaraan mereka menyebut-nyebut nama Yasmin. "Kuharap ia bersedia," ujar Dokter Dion dengan wajah yang sangat serius. Dokter Stella mengangguk. "Aku yakin itu," ucap Dokter Stella mantap. "Semoga berhasil, Dokter Dion." Dokter Dion tersenyum. "Terima kasih." David masih di sana, masih memperhatikan mereka dari kejauhan. Terlihat Dokter Dion pergi meninggalkan Dokter Stella begitu saja. David semakin penasaran dibuatnya. Banyak pertanyaan bersarang di pikirannya yang membutuhkan jawaban segera. Kebetulan Dokter Stella berjalan melewati David yang sedang berdiri di sana. Dengan segera David memanggil dokter ahli kecantikan itu. "Dokter Stella." Dokter Stella menghentikan langkahnya. Ia memutar tubuhnya. David berjalan menghampiri Dokter Stella. "Bisa kita berbicara sebentar?" Yasmin turun dari mobil yang rupanya seperti mobil milik David. Marco yang membukakan pintu untuk Yasmin. Tadinya Yasmin tidak mau, tetapi Marco bilang itu perintah dari David. Jika tidak dijalankan ia bisa dipotong gaji atau bahkan dipecat. Jadi mau tidak mau Yasmin menurutinya saja. Kaki Yasmin mulai membaik, jadi dokter cantik itu bisa melangkah lebih cepat dari biasanya. Yasmin memberhentikan langkahnya saat merasa Marco masih mengikutinya. Yasmin memutar tubuhnya mengarah ke belakang, di mana Marco berada. "Apa yang kau lakukan?" tanya Yasmin dengan nada sesopan mungkin agar Marco tidak tersinggung. "Aku sedang mengawal Dokter Yasmin." "Cukup sampai sini saja kau mengawalku. Aku telah sampai di rumah sakit," ujar Yasmin. "Tidak bisa, dokter.
Tuan David memerintahkan saya untuk mengawal kemana saja dokter berada, Marcelo menjelaskan. Yasmin mendengus pelan, baiklah. Yasmin kembali melangkah memasuki lift menuju kantai di mana ruang praktiknya berada, tentu saja Marco mengikutinya dari belakang. Yasmin telah sampai di lantai yang ia tuju, saat pintu lift terbuka Yasmin segera keluar dari sana. Yasmin mengernyit saat melihat pria yang ia kenali tengah duduk di kursi tunggu pasien sendirian. Yasmin menoleh ke arah Marco, bolehkah kau meninggalkan aku berdua dengannya saja? Marco melirik orang yang dimaksud oleh Yasmin, pria yang duduk di kursi tunggu pasien. Marco mengangguk pelan, ia segera pergi meninggalkan Yasmin. Yasmin menghela nafasnya pelan, lalu melangkah menghampiri pria tersebut. Dokter cantik itu memilih duduk di sampingnya, tanpa berbicara terlebih dahulu. Yasmin melirik pria yang berada di sebelahnya, pria itu belum sadar akan kehadiran dirinya. Sedang apa kau di sini, David? Yasmin membuka suara. Saat mendengar suara Yasmin, David langsung menoleh cepat. Percaya atau tidak, wajah murung pria itu langsung berubah menjadi sumringah. David mengembangkan senyuman andalannya. Pria itu tidak menjawab pertanyaan Yasmin, ia malah menatap Yasmin lekat. Tanpa sadar, bibir Yasmin mengangkat, membentuk sebuah senyuman kecil di sana. David melihat senyuman itu. Yasmin tersenyum saat melihat David tersenyum. Kau tidak melihat ini. David menunjukkan kepalanya yang sudah tidak berbalut perban. Aku kemari untuk melepas perban, kata David dengan senyuman yang masih sama. Melepas perban? Dengan siapa? Anak magang itu lagi? Tanya Yasmin dengan nada ketus. Kalau iya, memangnya kenapa? David bertanya balik dengan nada menantang. Cemburu? Ya, David terkekeh. Cemburu? Hahaha, big no. David mencubit gemas pipi Yasmin sehingga dokter cantik itu meringis kesakitan. Ih, sakit tahu. Protes Yasmin sembari mengusap-usap pipinya yang mulus itu. David tidak merespon, ia hanya terkekeh sembari menatap Yasmin lekat. Yasmin menoleh ke arah David. Mata mereka saling bertemu. Mata Yasmin menelusuri wajah David. Ternyata ia baru tersadar jika David ternyata cukup tampan. Yasmin membuang mukanya cepat saat merasakan degupan jantungnya yang tidak normal. Degupan jantung Yasmin semakin menjadi-jadi, semakin tidak stabil, bisa-bisa keluar dari tempatnya. Tentu saja Yasmin panik, ia memegangi jantungnya itu. Kenapa? Tanya David yang terlihat khawatir. Dadamu sesak. Yasmin menggeleng cepat. I'm fine. David mengernyit saat melihat Yasmin melakukan tarik nafas, lalu membuang nafas berulang kali. Seperti sedang mencoba mengontrol pernafasan. David hendak bertanya tentang keadaan Yasmin, tetapi Yasmin telah memotongnya terlebih dahulu. I'm good. Don't worry about it, kata Yasmin. Padahal David belum bertanya padanya. Tetapi karena kasihan melihat Yasmin, jadi David memangut-mangut saja. Tadi kenapa kau terlihat murung? Ada masalah? Yasmin mencoba mengalihkan keadaan, karena ia tahu David memperhatikannya dengan tatapan aneh tadi. David terdiam sesaat, seperti sedang berpikir terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan Yasmin. Semua baik-baik saja, ucap David. Kau yakin? David mengangguk mantap. Ya, aku yakin. Tidak, aku sama sekali tidak yakin, batin David dalam hati. Yasmin memangut-mangut mengerti, lalu wanita itu menoleh lagi ke arah David. Untuk apa kau mengirimkanku pengawal? Wajah Yasmin berubah seperti wajah kesal. Ya begitulah. Wanita memang suka labil. Itu untuk kebaikanmu, Yasmin.
Jawab pertanyaanku dengan jelas, atau Marco akan kusuntik mati. David melotot kaget melihat wanita yang duduk di sebelahnya ini. Kejamnya, cepat jawab. David mendengus pelan, ia pasrah. Tadi malam pihak polisi menelponku, memberitahu tentang perkembangan kasus penangkapan Panji. Pria itu lolos saat ingin ditangkap oleh polisi, sekarang ia masih belum ditemukan. Aku tidak ingin hal yang sama terjadi lagi padamu, jadi aku mengirim Marco untuk menjagamu, jelas David panjang dan lebar. Aku percayakan Marco untuk menjagamu selama aku tidak ada. David memang sengaja tidak memberitahu tentang foto-foto Yasmin yang disimpan Panji di tempat persembunyiannya, serta coret-coretan tidak jelas pada foto Yasmin. Ia tidak mau membuat Yasmin makin cemas. Tidak ada bagaimana. Memangnya kau mau kemana? Kau saja di sini. Maksudku saat aku tidak berada di dekatmu, Yasmin. Seperti bekerja, atau hal-hal yang lainnya. Yasmin mengangguk mengerti. Dokter cantik itu melirik arlojinya. Sebentar lagi jam praktiknya akan dimulai. Yasmin pamit pergi kepada David, karena praktiknya akan dimulai. Yasmin menghentikan langkahnya, lalu menoleh ke arah David yang masih duduk di kursi tunggu pasien. Kita makan siang bersama, oke? Yasmin terdiam, ia berpikir sesaat. Aku tidak menerima penolakan, Nona. Aku akan tunggu dirimu di sini sampai selesai, ujar David seraya memamerkan senyuman andalannya itu. Yasmin tersenyum, lalu mengangguk. David makin melebarkan senyumannya. Yasmin melangkah masuk ke dalam ruangan praktiknya. Yasmin menutup pintu ruangan praktiknya dengan cepat. Dokter cantik itu masih berdiri di balik pintu. Demnati memegangi dadanya lagi. Jantungnya berlompat-lompatan lagi. Yasmin mencoba mengatur detak jantungnya yang tak karuan itu. Hey, got my heartbeat. Apakah ini lampu hijau bagi David dalam mendapatkan Yasmin? Semoga saja. Tetapi sejauh ini, hubungan mereka ada kemajuan yang cukup pesat. Tidak ada keributan terjadi saat mereka melakukan makan siang bersama tadi. Mereka malah mengobrol ringan tentang perayaan berdirinya ke-9 tahun Rumah Sakit Wijaya besok. Tentu saja besok ada pesta yang meriah. Dan sekarang, David mengantarkan Yasmin pulang dengan mobil Range Rover-nya. Tidak seperti biasanya, kali ini Yasmin tidak menolak mentah-mentah tawaran David itu. Entahlah apa yang terjadi di antara mereka saat ini. Mereka berdua turun dari mobil. Yasmin menawarkan David untuk mampir ke rumahnya. Ini adalah momen yang sangat langka, maka David tidak akan menyia-nyiakannya. Mereka berdua masuk ke dalam rumah. Yasmin mengernyit saat melihat ruang tamu yang sangat dekat dengan pintu utama rumah itu sangat berantakan. Yasmin merasa ada yang tidak beres. Yasmin dan David menoleh cepat saat mendengar jeritan yang berasal dari arah kamar Rina. Yasmin melangkah cepat le arah sumber jeritan. David mengikuti di belakangnya. Rina, buka pintunya, cepat, teriak seorang pria paruh baya sembari menggedor-gedor pintu. Tidak, Yasmin menghentikan langkahnya saat melihat seorang pria yang berdiri di pintu kamar Rina. Yasmin mengenali pria itu. Brak, pria itu berhasil mendobrak kamar Rina dengan paksa. Pria itu meraih tangan kasar Rina, lalu menggenggam lengan Rina dengan keras. Kau memang tidak bisa diajak berbicara baik-baik ya, Rina. Teriak pria itu persis di depan wajah Rina. Rina menutup kedua matanya sembari menangis ketakutan. Wanita paruh baya itu juga meringis saat pergelangan tangannya ditekan semakin kencang oleh pria itu. Dasar wanita kurang ajar. Plak. Yasmin menutup mulutnya saat melihat Rina jatuh tersungkur sehabis digampar oleh pria itu.
Dengan cepat ia menghampiri Rina dan pria itu. Erwin. Pria itu menoleh saat namanya dipanggil. Yasmin berjalan mendekati pria yang berstatus ayahnya itu. Yasmin berdiri menantang Erwin. Wanita itu menatap tajam pria di hadapannya. Mata Yasmin penuh dengan kebencian yang mendalam. Erwin bukanlah Erwin yang dulu. Sekarang pria yang bernama Erwin telah berubah menjadi pria tua yang memiliki rambut yang berwarna putih semua dan kulitnya yang agak menurun. Erwin tidak segagah dulu. Yasmin. Erwin menatap Yasmin dengan berbinar-binar. Erwin ingin menyentuh Yasmin, tetapi dengan cepat wanita itu menghempas tangan ayahnya itu. Ia tidak sudi disentuh olehnya. "Mau apa kau kemari?" tanya Yasmin dengan wajah yang penuh emosi. Aku ingin menemuimu, nak." Erwin mencoba menyentuh tangan Yasmin, lagi-lagi ditempas oleh Yasmin. "Jangan sentuh aku," Yasmin menghindar. "Dan jangan sebut aku sebagai anakmu, aku tidak sudi." Nada suaranya tidak tinggi, tetapi terdengar tegas. "Memangnya kemana jalangmu itu? Apa kau tidak memiliki anak dari wanita sialan itu, sampai harus menemuiku dan bunda?" teriak lantang Yasmin. "Jaga bicaramu, Yasmin. Itu memang kenyataan. Kau tidak lebih dari pria brengsek yang pernah aku kenal. Kau tidak pantas dipanggil ayah." teriak Yasmin lagi sembari meneteskan air mata. "Sudah kubilang jaga mulutmu." Yasmin menutup kedua matanya saat melihat Erwin hendak menamparnya, tetapi tidak. Erwin tidak jadi menamparkan Yasmin karena ada tangan yang mencekal tangan Erwin kuat. "Jangan kasar terhadap wanita," tegas David dengan wajah dinginnya. David melepaskan tangan Erwin dengan sedikit dorongan hingga pria paruh baya itu hampir terjatuh. David melirik Yasmin yang tengah menangis sesegukan sembari melihat Erwin di seberangnya dan Rina yang terduduk di lantai sembari menangis juga. "Lebih baik kau pergi, Erwin. Aku sangat muak melihatmu. Aku benci, sangat benci. Pergi, Erwin. Pergi." Yasmin mengusir Erwin sembari menangis. David menarik keluar Erwin keluar dari rumah. Walau pria paruh baya itu sedikit memberontak karena tidak mau. "Bunda." Yasmin menghampiri Rina yang terduduk di lantai. Yasmin menatap Rina dengan sedih. Wajah paruh baya itu seperti babak belur, ada beberapa luka lebam di wajahnya. Yasmin langsung memeluk Rina erat, begitupun sebaliknya. Mereka menangis bersama, menangisi takdir yang terjadi. Kenangan buruk, luka lama kembali lagi terbuka. Melupakan itu semua membutuhkan waktu yang sangat lama, dan muncul hanya dalam waktu yang sangat sebentar. David melangkah masuk kembali ke kamar Rina. Erwin telah berhasil ia bawa keluar dari rumah Yasmin. David menatap ibu dan anak yang saling berpelukan erat sembari menangis. Sungguh David tak tega dibuatnya. Bahkan melihat wanita yang ia cintai menangis, dirinya ikut merasakan sakit. Yasmin menguraikan pelukan kepada Rina. Dokter cantik itu menyeka air mata Rina dengan kasih sayang. Sekarang, hanya satu sama lainlah yang mereka punya. Yasmin membantu Rina berdiri, lalu duduk di ranjang. Yasmin menoleh saat sebuah tangan memegang pundaknya. David yang memegang pundak Yasmin. Yasmin menarik David keluar dari kamar Rina. Ia berbicara empat mata. "Aku tahu kau pasti kebingungan melihat ini semua," ucap Yasmin. "Lupakan saja, anggap ini semua tak pernah terjadi." David menatap lekat Yasmin. Ia tahu jika Yasmin tengah rapuh. "Yasmin," panggil David pelan. "Kau baik-baik saja?" Yasmin mengangguk cepat. "Ya, aku baik-baik saja," serunya sembari memasang senyum kebohongan, tetapi tidak dengan air matanya yang lolos begitu saja dari mata indahnya. Tangis Yasmin pecah di situ juga.
Yasmin tidak bisa lagi berpura-pura tegar, ia lemah dan rapuh sekarang. David menarik Yasmin dalam dekapannya. Dokter cantik itu menangis di dada bidang David. Tak peduli jika baju David basah sekalipun, David hanya ingin menenangkan hati Yamin yang sedang gundah. Yasmin melepaskan pelukannya, wanita itu agak mendorong David. Yasmin menyeka air mata di pipinya dengan kasar, wajahnya berubah menjadi seperti orang yang sedang marah. "Lebih baik kau pergi," ujar Yasmin dingin tanpa melihat David. David mengerutkan dahinya bingung melihat perubahan Yasmin yang sangat cepat baginya. "Kau kenapa?" tanya David bingung. "Aku tidak apa," kata Yasmin. "Sekarang lebih baik kau pergi, David." "Kenapa aku harus pergi?" tanya David lagi. "Aku masih ingin bersamamu, menenangkan dirimu." "Tidak perlu," potong Yasmin cepat. "Tapi, Yas, ku bilang pergi." Nada suara Yasmin meninggi. David tidak gentar, ia masih tak juga mau pergi. "Pergi David, pergi." "Yasmin, aku hanya..." David ingin meraih tangan Yasmin tetapi ditempas. Yasmin menunjuk telunjukani ke arah pintu, tatapan matanya sangat seram. "Pergi, Yasmin." Yasmin sudah tidak sabar melihat David yang tidak menuruti perintahnya. Yasmin mendorong paksa tubuh kekar David untuk keluar dari rumahnya. Brak! Yasmin menutup kencang pintu rumahnya saat berhasil membuat David keluar dari rumah. David terdiam, menatap pintu yang ada di hadapannya dengan tatapan sendu. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi saat ini. David melangkah menghampiri mobil sembari merunduk. Mobil Range Rover milik David mulai melaju meninggalkan perkarangan rumah Yasmin. Yasmin menutup gorden, ia telah melihat kepergian David dengan mobilnya tadi. Dokter cantik itu kembali menangis sembari jatuh terduduk, ia tak kuasa. Yasmin memeluk lututnya sembari menangis. "ARGHH. Aku benci takdirku." Gelap. Itu gambaran suasana saat ini Yasmin berada, bahkan dokter cantik itu hampir kesulitan melihat karena tidak ada penerangan sama sekali. Yasmin mengedarkan pandangannya, ia tak kenal tempat ini, ia tidak tahu di mana dirinya berada sekarang. Yasmin mencoba berteriak, kali saja ada yang mendengarnya. Tidak, sama sekali tidak ada yang menyahut. Sama sekali tidak ada orang. Yasmin takut sekaligus panik, wanita itu mencoba berlari hingga ia tersandung entah dengan apa. Yasmin jatuh tersungkur sembari meringis kesakitan. Dua tangan terulur di depan wajah Yasmin, ingin membantu Yasmin berdiri, tetapi ia tak kenal tangan siapa itu. Yasmin memutuskan untuk bangkit sendiri, tanpa bantuan orang lain. Setelah ia telah berhasil berdiri, Yasmin mengedarkan pandangannya, ingin melihat siapa tadi yang mengulurkan tangan untuknya. Dr. Dion. Dr. Dion tersenyum, pria itu berdiri di sisi kiri Yasmin. "Kau sedang apa di sini?" tanya Yasmin. Dr. Dion tidak menjawab, pria itu hanya tersenyum dan menyuruh Yasmin untuk menoleh ke kanan. Yasmin mengikuti perintah Dr. Dion, ia menoleh. Betapa kagetnya Yasmin melihat David yang berdiri sangat dekat padanya. Yasmin menatap David, pria itu memakai suit seperti biasanya. Tapi ada yang berbeda, ia tampak sedikit pucat. "Kau sakit?" tanya Yasmin sembari memerhatikan wajah David. David tidak menjawab. Pria itu malah tersenyum sembari mengusap pipi Yasmin lembut. David menarik kedua tangan Yasmin, pria itu menggenggamnya erat. Yasmin menatap genggaman tangan itu. Tidak lama kemudian David melepaskan genggaman tersebut. David menarik tangan Yasmin, lalu menyatukannya dengan tangan Dr. Dion. Yasmin menatap David bingung, tetapi tidak dengan David. Pria itu malah tersenyum.
David memeluk Yasmin erat seakan tak ingin melepaskan. "You are strong woman I ever seen," bisik David pelan. "Kau pasti kuat melalui semua ini walau tanpaku." DRRTTT. DRRTTT. Yasmin membuka matanya cepat. Suara dering ponsel membangunkan dokter cantik tersebut. Yasmin tuh tidak langsung bangkit dari duduknya. Ia terdiam terlebih dahulu mengumpulkan nyawanya. Yasmin menoleh ke arah Nakas, ponselnya berdering. Dengan cepat ia meraih ponselnya. Tertera nama Dokter Stella di sana. "Halo, Stella, ada apa?" Nyawa Yasmin benar-benar belum terkumpul. "Kau abis bangun tidur ya?" teriak Dokter Stella di seberang sana. Astaga, ini sudah jam 12 siang, Yasmin." Yasmin melotot, ia langsung menoleh ke arah jam yang terpampang di dinding kamarnya. "Kau terlambat bangun sepertinya. Tapi jangan sampai terlambat ke pesta nanti sore ya, hahaha." "Oke, aku putus dulu teleponnya. Aku ingin berdandan untuk pesta nanti sore." Bip. Yasmin meletakkan kembali ponselnya di atas Nakas. Yasmin menepuk jidatnya melihat dirinya yang bangun sangat larut siang. Sebenarnya sih, maklum saja Yasmin bangun jam segini, karena dokter cantik itu baru tertidur pukul 4 pagi tadi. Yasmin keluar dari kamar, mencari keberadaan Rina. Ternyata Rina sedang makan siang di ruang makan. Yasmin mengambil sebuah susu dari kulkas, lalu duduk di seberang Rina. Keadaan Rina sudah membaik, luka memar di wajahnya telah diobati oleh Yasmin. "Bunda kenapa tidak membangunkanku?" tanya Yasmin sembari meneguk susunya. "Kau terlihat lelah, aku tahu kau baru tidur pukul 4 tadi." jawab Rina. "Lagi pula hari ini kau libur, kan?" Yasmin meletakkan kemasan susunya yang telah kosong di meja makan. "Aku tidak libur. Pukul 5 nanti aku harus pergi, untuk menghadiri perayaan ke-9 tahun berdirinya Rumah Sakit Wijaya." "Pergi dengan keadaan mata yang sangat sembab seperti itu," kata Rina sembari menunjuk kedua mata Yasmin. Mata Yasmin memanglah sangat sembab, karena ia menangis semalaman dan bahkan ia juga tidak bisa tidur. Makanya Yasmin baru bisa tertidur pukul 4 pagi dini hari. Tentu saja, tidak. Jam 4 sore, Yasmin menatap dirinya di pantulan cermin. Sudah tidak ada lagi mata sembabnya, hanya ada riasan cantik yang menempel di wajahnya dengan sempurna. Pada kesempatan kali ini Yasmin mengenakan balutan dress putih yang anggun dan heels dengan warna senada. Tentu saja Yasmin semakin cantik sangat mengenakan itu semua. Yasmin duduk di sisi ranjang, wanita itu memikirkan mimpi yang dialaminya tadi saat tidur. Baru kali ini Yasmin memimpikannya David dan Dr. Dion. Yasmin pun tidak terlalu ingat dengan mimpinya itu, ia sedikit lupa. Mimpinya terlalu aneh hingga Yasmin tak mengerti. "Itu hanya bunga tidur," gumamnya sembari bangkit dari ranjang, bersiap untuk berangkat. Semua telah rapih dengan dress dan tuxedo mereka. Hans, Maya, Bagas, Beka, dan Franz akan menghadiri pesta perayaan ke-9 tahun berdirinya Rumah Sakit Wijaya pada sore ini. Begitupun dengan David Adiwijaya, bilioner sekaligus pemiliki rumah sakit tersebut telah rapih dan terlihat sangat tampan menggunakan tuxedonya yang serba hitam. Tuxedo tersebut menambah aura ketampanan yang David miliki. "Ganteng banget kawan gue yang satu ini," puji Bagas yang memasuki kamar David dan melihat pria yang sedang merapikan tuxedo yang dipakainya. David menoleh sesaat, lalu kembali merapihkan tuxedonya sembari terkekeh. "Tumben pakai tuxedo hitam kayak gini, biasanya paling anti kalau ke pesta pakai tuxedo hitam." Franz ikut bersuara, pria itu tidur-tiduran di ranjang milik David. "Lagi pingin aja,"
jawab David. Kalau gue pakai tuxedo hitam gini, ternyata gue nambah ganteng, ujar David dengan percaya dirinya. Franz memutar kedua bola matanya saat mendengar kakaknya itu. Percaya diri sekali masnya, teriak Bagas tak terima dengan apa yang David ucapkan. David tergelak. Boys, teriak Beka sembari melangkah masuk ke kamar David. Wanita itu tampak cantik dengan balutan dress merah maronnya. Cepat keluar, Om Hans dan Tante Maya telah menunggu kalian. Franz segera bangkit dari ranjang. David langsung berhenti bercermin. Sepasang adik kakak itu melangkah keluar kamar dengan cepat. Sekarang hanya tersisa Beka dan Bagas. Bagas masih di tempat semula, ia menatap Beka lekat, seperti orang terpanah. Kau kenapa? Tanya Beka sembari memperhatikan penampilannya, takut ada sesuatu yang buruk padanya. You're so damn beautiful tonight, gombal, ujar Beka sembari meninggalkannya sendiri. Bagas mengernyit, sejak kapan Beka bisa berbahasa Indonesia? Pukul 4.45 PM. Segerombolan mobil mewah berhenti di Wich Hotel. Salah satu hotel bintang 5 milik keluarga Adiwijaya yang terletak di Jakarta. David dan Franz turun dari Range Rover, Bagas dan Beka turun dari Jaguar, sedangkan Hans dan Maya turun dari limousinnya. Saat mereka semua turun dari kendaraannya masing-masing, flash kamera langsung menghujani mereka. Para wartawan berbaris di samping ingin meliput acara perayaan dirinya Rumah Sakit Wijaya. Tentunya ada para bodyguard yang mengatur ketertiban di sini. David dan rombongan melangkah masuk ke dalam ballroom hotel, di mana acara sedang berlangsung. Semua mata tertuju kepada Billionaire yang sedang jalan lebih dahulu daripada rombongannya. Acara pestanya bisa dikatakan sangat meriah. Terlihat dari dekorasi yang ditampilkan dan lain-lainnya. Sebagian tamu undangan telah memadati ballroom. Dr. Arsa menghampiri David dan rombongan. Mereka berbincang-bincang ringan hingga Dr. Dion datang bergabung. David memilih memisahkan diri dari sana. Entah kenapa David selalu muak jika melihat Dr. Dion. Jadi David memilih pergi, sekaligus mencari keberadaan Yasmin yang sedaru tadi belum terlihat. David terus melangkahkan kakinya sembari mengedarkan pandangan, ia mencari keberadaan Yasmin. David ingin mengatakan sesuatu yang penting pada wanita itu. David melihat keberadaan Yasmin. Wanita itu tampak sedang berbincang dengan Dr. Stella di dekat stage. David tersenyum melihat betapa cantiknya Yasmin dengan dress putih itu. David tidak ingin membuang-buang waktu, ia segera menghampiri Yasmin di sana. Yasmin dan Dr. Stella menoleh bersamaan, melihat siapa yang memanggil dirinya. David berjalan menghampiri mereka. Yasmin, aku ingin mengambil minum dulu, ya. Ujar Dr. Stella sembari meninggalkan mereka berdua. Yasmin menoleh ke arah David. Ada apa? Kau masih marah denganku? Tanya David dengan nada berhati-hati. Aku tidak marah, jawab Yasmin sedikit acuh. Jika kau tidak marah, kenapa mengusirku tadi malam? Tanya David lagi. Aku tidak ingin membahas hal itu, David. Baiklah, tak apa. Kata David, aku hanya ingin berbicara suatu hal yang penting padamu. Cepat, aku tidak punya banyak waktu. David sedikit menunduk, tak berani menatap Yasmin. David juga meremas-remas tangannya grogi, lalu ia memberanikan diri untuk menatap Yasmin. Aku mencintaimu. Yasmin terkejut mendengarnya. Seketika tubuh wanita itu menegang. Seketika pori-pori keluar keringat dingin. David meraih tangan Yasmin, lalu menggenggamnya. Aku sangat mencintaimu. Tanpa ku beritahu sekalipun, aku yakin kau sudah mengetahuinya. Pertemuan kita itu takdir,
dan rasa ini sama sekali tidak direncana. Kuharap kau merasakan hal yang sama. David menatap Yasmin penuh harapan. Yasmin menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia melepaskan genggaman David begitu saja. Aku tidak tahu, David. Yasmin sedikit mundur, mata wanita itu sedikit berkaca-kaca. Yasmin, lirih David, berikan aku waktu untuk memikirkan ini semua. Pinta Yasmin pada David. Dada David serasa sesak, ia kesulitan bernafas sekarang. Jawaban Yasmin sangat di luar ekspektasinya. David mengangguk, ia tersenyum sembari menahan air mata. Ya, tentu. Tidak perlu terburu-buru. Tuan David, Alex tiba-tiba muncul di antar mereka. Sudah waktunya untuk Tuan membuka acara ini, kata Alex. David mengangguk mengerti, meminta Alex untuk pergi terlebih dahulu. David menatap Yasmin sesaat, wanita itu memunggunginya. David melangkah meninggalkan Yasmin menuju stage. Riuh tepuk tangan terdengar saat David melangkah naik ke stage. David sebisa mungkin memamerkan senyumannya, walau hatinya sedang terluka saat ini. Di sisi lain, di antara ratusan tamu undangan tak ada yang menyadari kehadiran seorang Panji di sana. Panji mengenakan pakaian formal dan juga kacamata hitam agar tidak diketahui oleh orang lain. Pria itu mengamati Yasmin yang sedang menonton David berpidato dari kejauhan. Panji menyeringai, "Jika aku tidak bisa mendapatkanmu, maka semua tidak boleh mendapatkanmu," gumamnya. Panji kembali bersembunyi di antara para tamu. Para tamu undangan tercengang dengan pidato yang David sampaikan di atas stage. Pidatonya sangat bagus dan menginspirasi banyak orang. Di tengah pidato, David melihat gerak-gerik seseorang yang menurutnya mencurigakan. Orang tersebut mulai mendekati Yasmin. Betapa terkejutnya David saat melihat orang itu mengeluarkan sebuah pisau belati dari saku jasnya. David melirik Yasmin, wanita itu masih menatap dirinya yang sedang berpidato, dan orang itu hendak melayangkan pisau belatinya ke arah Yasmin. "Yasmin, awas!" Suara teriakan David membuat seisi ballroom hening seketika. Spontan David melompat dari atas stage. David langsung menarik Yasmin, guna menghindarkan dari pisau belati yang dilayangkan oleh orang tersebut. Yasmin tercengang, ia mematung di tempat. Franz, Bagas, BK, Hans, Maya dan para tamu undangan lainnya berteriak histeris. David tersenyum sembari menatap Yasmin, pria itu memeluk wanita yang ia cintai dengan erat. David, darah keluar dari mulut David saat Panji memperdalam tusukan pisau tersebut, tusukan itu menembus punggung hingga perut depan. Dress putih yang Yasmin kenakan terkena noda darah yang keluar dari mulut David. Seperti tak kenal rasa sakit, David masih saja tersenyum walau ia sedikit meringis. Seperti tak kenal rasa sakit, David masih saja tersenyum walau ia sedikit meringis. Panji menarik pisaunya kembali, pria itu segera melarikan diri. Pihak keamanan ikut berlari mengejar Panji. David ambruk begitu saja ke lantai. Tubuhnya penuh dengan darah. Tangis Yasmin pecah seketika. Ia memangku tubuh David yang tak berdaya itu. Yasmin menangkup wajah David, pria itu masih sedikit sadar. Bagas, BK, Franz, Maya dan Hans berlari menghampiri mereka. "David, kau harus bertahan," Yasmin berteriak sembari menangis. Maya menangis histeris, hingga hampir pingsan karena melihat putra sulungnya. Hans dan Franz mencoba menangkan Maya. BK berdiri di samping Yasmin, wanita itu juga terisak melihat David. Bagas menemani BK di sana. "Fit, lo harus kuat." Bagas menyemangati David yang masih setengah sadar. "Sebentar lagi ambulans datang. You have to, David."
Seru Beka juga. David tidak menghiraukan mereka semua, pria itu malah menyentuh pipi Yasmin. Ia mengusap pelan tanpa berkata-kata. David hanya terus tersenyum sembari menahan sakit. Yasmin memegang erat tangan David yang menyentuh pipinya. "Kau harus kuat, David. Harus," ujar Yasmin lagi. Air mata terus keluar dari pelupuk matanya. David berteriak kesakitan. Tangan David lepas dari genggaman Yasmin. Semua orang di sana semakin panik. David tidak sadarkan diri, sepertinya ia kehilangan banyak darah. David. Yasmin semakin terisak, ia memeluk David, tak peduli jika dressnya terkena noda darah sekalipun. Dokter Arsa datang bersama Alex, mereka memberitahu jika ambulance sudah menunggu di depan hotel. Tubuh David diangkat oleh Bagas ke ambulans. Bagas menatap nanar sahabatnya yang tak berdaya itu. Ambulans melaju cepat menuju rumah sakit. Sirene ambulans terdengar keras membelah jalan ibu kota Jakarta. Yasmin menggenggam erat tangan David, wanita itu menemani David di sana. Sedangkan yang lainnya menaiki kendaraan masing-masing dan mengikuti ambulans dari belakang. Yasmin masih menangis. Ia masih tak percaya jika David mengorbankan dirinya hanya untuknya. David terluka karena dirinya. Padahal tadi ia baru saja menolak David dengan secara halus, dan sekarang pria ini malah melindunginya dari mara bahaya. Jika sesuatu hal buruk terjadi pada David, mungkin Yasmin tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Ambulans telah tiba di rumah sakit. Dengan cepat David diturunkan dari ambulans dan dibawa ke ruang operasi. Dokter Arsa yang alan melakukan operasi pada David. Dokter Arsa yang tadinya sedang melangkah terburu-buru, akhirnya menghentikan langkahnya. Yasmin menghampiri Dokter Arsa, wanita itu masih memakai dress putih dengan noda darah di sana. "Bolehkah aku ikut melakukan operasi untuk David? Kumohon." Yasmin memohon pada Dokter Arsa. Dokter Arsa menatap Yasmin kasihan, wanita di hadapannya ini tampak kacau. Dokter Arsa mengangguk, "Kau boleh ikut mengoperasi Pak David. Tetapi, lebih baik kau ganti dressmu terlebih dahulu." Yasmin mengangguk cepat, lalu wanita itu langsung berlari. Begitupun dengan Dokter Arsa, dokter itu segera ke ruang operasi. Disarankan membaca sembari memutar lagu yang ada di bawah ini, agar lebih dapat feel-nya. Bagas dan Beka turun dari Jaguarnya. Mereka melangkah masuk ke dalam rumah sakit dengan cepat menuju ruang operasi. Tidak lama kemudian, datanglah Franz, Hans, dan Maya. Maya tampak berjalan sembari dipegangi oleh Franz dan Hans, wanita paruh baya itu masih lemas. Franz dan Hans membantu menduduki Maya di kursi tunggu. Bagas mencoba menenangkan Beka yang masih menangis khawatir akan keadaan David. Bagas mencoba mengajak Beka untuk duduk, agar dirinya lebih tenang. "Apa operasinya telah dimulai?" tanya Hans kepada Bagas yang duduk di samping Beka. "Saya tidak tahu, Om," jawab Bagas. "Saya baru sampai kemari." "David," lirih Maya yang masih menangis. Franz memeluk Maya, mencoba menenangkan wanita paruh baya itu. "Kau harus tenang, Ma." Franz yakin Kak David akan baik-baik saja. Hans juga ikut mengangguk. "Sekarang yang terpenting, kita berdoa semoga David baik-baik saja," ujar Hans menenangkan suasana. "Yasmin," panggil Bagas saat melihat seorang wanita memakai pakaian operasi yang baru saja datang. Bagas bangkit dari duduknya. Yasmin menghampiri mereka sembari menyeka air matanya yang masih saja keluar. "Kau akan ikut mengoperasi David?" tanya Bagas. Yasmin mengangguk, "Aku harus ikut. Dia telah mengorbankan dirinya demi aku." Suara wanita itu sedikit bergemetar.
Yasmin melirik wanita paruh baya yang tengah terduduk di kursi tunggu. Maya tampak hancur. "Tolong selamatkan anakku, Dokter Yasmin. Tolong selamatkan dia," ujar Maya. Yasmin tersenyum getir, lalu mengangguk. "Tentu." Lampu operasi dinyalakan, tanda operasi akan segera dimulai. Alat pendeteksi jantung telah tertempel di dada bidang David. Alat bantu bernafas juga telah terpasang. Yasmin menutup pintu ruang operasi perlahan. Wanita itu menutup mulutnya tidak percaya jika ia akan mengoperasi seorang David Adiwijaya, pria yang telah menyelamatkan hidupnya. Para dokter terbaik telah berkumpul di sana untuk mengoperasi David. Mereka menggunakan baju operasi juga, seperti Yasmin. Alat-alat operasi telah tersedia. Operasi dimulai. Jika Dokter Yasmin tak sanggup melihatnya, dokter tidak perlu ikut, ucap salah satu suster yang membantu operasi di sana. Jika Dokter Yasmin tak sanggup melihatnya, dokter tidak perlu ikut, ucap salah satu suster yang membantu operasi di sana. Suster itu tampak tak tega melihat kerapuhan Yasmin saat melihat David yang terbujur tak berdaya di sana. Yasmin menggeleng cepat, "Aku sanggup." Yasmin melangkah mendekat ke ranjang operasi, di mana David berada. Para dokter sedang berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan David. Ia ditusuk dari belakang. "Ditusuk hingga menembus perut, Dok," ujar salah satu suster. Yasmin semakin dibuat lemas oleh perkataan itu. Dokter Arsa sebagai pemimpin dalam operasi kali ini sedikit terkejut mendengarnya. Begitupun dengan dokter-dokter yang lain. "Lukanya begitu parah," ujar Dokter Arsa. "Tapi kita harus bisa menyelamatkan Pak David," Dokter Arsa beroptimis. Dokter Arsa dengan dokter lainnya mulai membersihkan luka David. Begitupun dengan Yasmin. "Pak David kehilangan banyak darah, Dok," ujar suster lagi. Yasmin mencoba berkonsentrasi. Dokter Arsa dan dokter lainnya masih terus melakukan operasi. Yasmin akui, lukanya memang sangat parah. Yasmin sebenarnya tak tega melihat ini semua. Bahkan kakinya melemas. "Pasien kritis, Dok." Yasmin mencoba menahan air matanya yang kapan saja bisa keluar. Ketegangan semakin terasa saat suster melapor bahwa detak jantung David mulai melemah. Detak jantungnya melemah. Detak jantungnya melemah. TITTTTT. Semua mata tertuju pada mesin pendeteksi detak jantung yang berbunyi. Mesin itu menampakkan garis lurus di sana yang menandakan detak jantung pasien berhenti. Detak jantungnya berhenti. Tangis Yasmin pecah, kakinya lemas. Yasmin hampir terjatuh ke lantai, tetapi para suster terlebih dulu menangkapnya. Yasmin ditarik ke sisi ruang operasi, agar bisa menenangkan diri di sana. Para dokter tampak panik. Suasana semakin tegang. Dokter Arsa mengambil alat pemacu jantung. Ia menyuruh para suster untuk menaiki tegangan listrik alat tersebut. Dokter Arsa mengambil alat pemacu jantung. Ia menyuruh para suster untuk menaiki tegangan listrik alat tersebut. Dokter Arsa menempelkan alat tersebut satu sama lain, lalu menempelkan ke dada bidang David. Tubuh David sedikit terangkat saat Dokter Arsa menarik alat tersebut. Dokter Arsa melirik mesin pendeteksi detak jantung, garisnya masih lurus, detak jantung David belum berdetak. "Tingkatkan tegangan listriknya," teriak Dokter Arsa. Salah satu suster mengangguk cepat, lalu menuruti perintah Dokter Arsa. Dokter Arsa mencoba lagi, kali ini dengan daya listrik yang lebih tinggi. Ayo Pak David." Dokter Arsa menempelkan alat tersebut ke dada David lagi, lalu menariknya. "Masih belum berdetak, Dok." Yasmin menutup mulutnya tak kuasa, air mata mengalir membasahi masker yang ia gunakan. "Kita coba sekali lagi,"
ucap Dokter Arsa. Tingkatkan daya listriknya. Dokter Arsa menempelkan alat tersebut ke satu sama lain. Ayo, Pak David, kau pasti bisa. Dokter Arsa mencoba sekali lagi mendeyutkan jantung David dengan alat tersebut. Ayo, Pak David. Tubuh David sedikit terangkat, lalu jatuh kembali ke ranjang. Dokter Arsa melirik mesin pendeteksi detak jantung. TITTTTT. Detak jantungnya sudah tidak ada, Dok. Detak jantungnya sudah tidak ada, Dok. Dokter Arsa menghembuskan nafasnya. Ia melirik David yang ada di atas ranjang. Pria itu meraih tangan David, lalu memeriksa nadinya. Catat jam kematian Pak David, ujar Dokter Arsa sembari menyerahkan alat pemacu jantung kepada salah satu suster. Yasmin yang mendengar itu semua langsung berlari menghampiri David. Suster yang tadi hendak ingin mencabut alat pendeteksi jantung di dada David, ditahan oleh Yasmin. Yasmin melarang mencabut alat itu. Tidak, tidak, tidak. Kau tidak mati. Kau tak boleh mati, David. Seru Yasmin, suaranya bergetar. Dokter Yasmin, ini takdir, ujar Dokter Arsa yang mencoba menengakannya. Tidak, dia tidak mati, Dok. Dia masih hidup. Yasmin mencoba memompa jantung David dengan cara menekan dada bidang pria itu dengan kencang. Ayo, David, ayo. Yasmin terus menekan dada David sembari menangis. Bangun, David, bangun. Yasmin mulai kelelahan menekan dada David. Bangun David. Ku mohon bangun. Jangan tinggalkan aku. Yasmin pasrah. Ia marah dengan dirinya sendiri, ia marah dengan alam, ia marah dengan takdir yang selalu tak berpihak padanya. Yasmin menangis di dada David sembari memukul-mukul dada pria itu pelan. Dokter Arsa dan semua orang yang berada di ruangan itu menatap Yasmin dengan perasaan iba. Yasmin tampak tak terima atas kepergian David. Beberapa orang bahkan ada yang menitikan air mata karena melihat ini. Yasmin menatap David, pria itu tampak pucat. Yasmin menangkup wajah pria itu, kulitnya dingin sekali. Bangun, David, bangun. Kau bilang akan menjagaku. Jangan pergi, kumohon. Lirih Yasmin sembari terisak. Terbesit mimpi itu, mimpi yang hadir dalam tidur Yasmin. Yasmin baru mengerti bahwa mimpi itu menjelaskan bahwa David akan pergi meninggalkannya. Yasmin juga teringat perkata-kataan David yang sedikit aneh saat kemarin. David yang seakan-akan menitipkan dirinya kepada Marco selama David tidak ada. Kenapa? Kenapa di dalam mimpiku seakan-akan kau menyerahkan aku pada Dr. Dion? Tanya Yasmin kepada David yang tentu saja tidak akan dikawal olehnya. Yasmin kembali terisak. Wanita itu memeluk tubuh David. Maaf jika aku terlalu acuh padamu, maaf jika aku sering melukaimu, David, bisik Yasmin di telinga David. Aku tak mengira jika kau akan pergi secepat ini, pergi karena kau mengorbankan dirimu untuk melindungiku. Bahkan aku tak sempat mengatakan sesuatu yang pasti kau ingin tahu. Aku mencintaimu, David Adiwijaya. Bersambung.